Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam dari tanah. La fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tak ada beda antara orang Arab dengan yang tidak Arab, kecuali dengan takwanya. Yang membuat kita berbeda di sisi Allah adalah takwa. Yang membuat kita berbeda di sisi mertua adalah isi dompet. Kalau di sisi Allah tak ada perbedaan kita kecuali takwa. Jadi Bapak, itu sekilas pengantar tentang Hijriah. Mudah-mudahan berganti tahun, kata kuncinya beristighfar dengan masa lalu karena banyak kesalahan yang kita lakukan. Bersyukur dengan masa kini, alhamdulillah sampai sekarang ruh masih bersemayam di sini, dan bertawakal terhadap masa depan. Kita hanya boleh berharap, menggantungkan hidup, menggantungkan semua problema hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mantap mengatakan Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kepada Bapak, kepada kita semua, ingat, tua adalah pasti, tapi dewasa adalah tergantung. Cara kita bersikap, cara kita memahami persoalan, cara kita menghadapi manusia, dan cara kita berakhlak dan beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musholla Riyadul Jannah, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ceramah kita mulai jam 20:20, dan ceramah ini insya Allah 50 menit. Kita berhenti jam 21:10. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mulia, 2 pekan yang lalu judul besar kita adalah ibadah. Poin pertama yang udah kita bahas kemarin 2 hal adalah manfaat ibadah. Segala sesuatu itu Bapak Ibu harus yang bermanfaatlah yang kita lakukan. Tanpa ada manfaat mungkin kita malas untuk melakukan. Tapi sebelum itu Ustadz ingin bahas dulu yang berkaitan dengan hijrah. Adik-adik, hijrah bahasa Arab, bahasa kitanya artinya berpindah. Hijrah itu terbagi 3. Yang pertama namanya hijrah makani. Hijrah artinya berpindah, makani artinya tempat. Hijrah makani artinya pindah tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, menikah di kota Mekah, diangkat jadi Rasul di kota Mekah. Sampai umur Nabi 53 tahun masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Umur 53 berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi meninggal umur 63 tahun. Berarti Nabi di Madinah berapa lama? 10 tahun di Madinah, 53 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Nabi meninggal di Madinah. Kuburan Nabi di Makkah atau Madinah? Di Madinah Al-Munawwarah. Pelajaran kepada kita, di mana kita meninggal, di situlah dikuburkan. Tidak perlu membuat wasiat yang aneh-aneh kepada anak. Seorang ibu ngomong sama anaknya,
Nanti kalau ibu meninggal, kuburkan ibu di tanah kelahiran ibu. Ibu lahir di mana? Kata anaknya. Di Manado. Bayangkan, dari Pekanbaru menuju Sulawesi Utara, Manado. Menyulitkan, menyusahkan untuk generasi, untuk anak-anak. Padahal, dikuburkan di Pekanbaru dengan di tanah kelahiran, malaikat yang memeriksa sama atau beda? Sama. Soal yang diberikan malaikat, sama atau beda? Sama, kecuali kalau dikuburkan di tanah kelahiran ada orang dalam yang membantu. Padahal tidak, sama juga semua. Hijrah, makani, berpindah tempat. Mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama. Berpindah tempat. Yang kedua, ada namanya hijrah zamani. Berpindah masa. Ulang, pertama tadi hijrah makani, berpindah tempat. Yang kedua, hijrah zamani, berpindah masa. Kemarin 1445 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Apa pelajaran pentingnya Pak Ustadz? Tahun berganti, usia kita bertambah, tapi umur kita berkurang. Seulang, tahun berganti, usia kita bertambah, umur kita berkurang. Maknanya, jatah hidup yang diberikan Allah kepada kita, itu tanpa kita sadari akan berkurang. Meskipun usia kita secara bilangan bertambah. Maka pesan Nabi, khairun nas, manusia yang baik, mantola umuruhu, umurnya bertambah, wahasuna amaluhu, orangnya semakin baik. Wasarrun nas, manusia yang buruk, mantola umuruhu, umur bertambah, wasa'a amaluhu, tingkah lakunya semakin tidak elok, tingkah lakunya semakin tidak baik. Jadi Bapak, Ibu, dengan bertambah usia, tua itu pasti. Tapi dewasa itu adalah pilihan. Berapa banyak orang umurnya 64 tahun, tapi jiwanya macam 16 tahun. Maksudnya, kekanak-kanakan, childish dalam bahasa kita, tidak dewasa. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar bertambah besar. Jadi intinya hijrah zamani. Yang ketiga ada namanya hijrah hakiki, hijrah yang sebenarnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah. Kalau ditanya, apa hijrah yang sesungguhnya? Ketika kita sanggup untuk meninggalkan larangan Allah. Ibu, menggibah larangan atau perintah? Kalau ibu udah berhenti menggibah, hijrah namanya itu. Membuka aurat, larangan atau suruhan? Larangan. Kalau udah menutup aurat, berarti hijrah. Artinya meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, ketika Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, 4 pesan ini bagus kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. 3 yang berkaitan dengan hablum minan nas, 1 yang berkaitan dengan hablum minallah. Apa 4 sabda Nabi yang pertama? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Maksudnya dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 86. Saya ulang, An-Nisa, surat keempat, ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam penghormatan kepadamu, maka balaslah dengan cara yang lebih. Kalau tak sanggup membalas lebih, minimal setara. Maksudnya, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, balaslah dengan yang lebih. Waalaikumsalam warahmah, lebih. Kalau tak sanggup lebih, minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, setara. Tapi biasanya kita mengucapkan salam dengan normal, menjawab salam dengan baik. Kalau yang kita jumpai itu, hati kita senang melihat dia, dan kita tak ada masalah. Baru jawabannya baik, ucapannya elok. Tapi kalau sudah bertengkar, suami istri, kadang-kadang salam bisa berbeda. Nama suaminya Aswin, istrinya Winda, anaknya Win-Win. Win-Win solution namanya. Jadi si Aswin bertengkar dengan si Winda, akhirnya si Aswin keluar rumah. Ingat dia petuah dulu,
Nenek mama dia di kampung, kalau bertengkar dengan istrimu, keluarlah dari rumah supaya masalah bisa tenang, hatimu kembali dingin, kepalamu normal kembali. Ketika dia masuk, rasa benci masih ada, salamnya pun beda. Masuk rumah, tok tok tok, Assalamualaikum. Bininya pun lebih gila, lam. Kenapa bisa berbeda salam? Karena yang kita jumpai itu kita tak suka. Orang yang di depan kita hati kita tak menyukainya. Tapi agama mengajarkan kita, ucaplah ucapan yang baik, bila perlu lebih. Kalau tak sanggup lebih, sama. Nama suratnya tadi, An-Nisa, surat ke-4, ayat 86. Makna yang sesungguhnya ini Bapak Ibu, tebarkan salam, dimanapun kita tinggal, buatlah kenyamanan. Sehingga kalau kita ada, orang senang. Ketika kita berbicara, orang bahagia. Kita pergi, orang mencari, kita meninggal, orang menangisi. Jangan sebaliknya. Waktu kita ada, orang resah. Waktu kita bicara, orang tersiksa. Kita pergi, orang bahagia. Ketika kita meninggal, orang sujud syukur. Na'udzubillah. Jadi, pertama tadi, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Yang kedua, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim maknanya apa Pak Ustaz? Dalam hadis dikatakan ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang. Yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan menyayangimu. Maknanya apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang, menyambung silaturahim dengan orang, mungkin bukan orang yang membalas kebaikan kita, tapi Allah akan membalas itu melalui hamba-hambanya yang lain. Sambung silaturahim. Maknanya, sayangi orang tanpa sebab, sayangi orang bukan karena keadaan, kasih sayangi orang karena dia adalah saudaraku. Dulu pernah kita bahas, saudara itu setidaknya ada 3. Ada saudara, ada hubungan darah, silaturahim. Ada yang kedua, saudara sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, saudara karena kita sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Ulang dulu. Tadi saudara karena ada hubungan darah, namanya silaturahim lah. Masa simpedes, itu simpanan pedesaan. Oke, silaturahim. Yang kedua, saudara sesama muslim, namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, saudara sesama manusia. Maknanya apa? Ukhuwah insaniyah. Apapun agamanya, siapapun Tuhan yang dia sembah, dimanapun dia beribadah, kalau dia manusia, dia juga saudara kita. Saling menghargai dan menghormati dalam batas lakum dinukum waliyadin. Jamaah, pesan Nabi yang kedua tadi adalah sambung silaturahim. Ini siapa namamu? Reza, sini dulu. Reza Anom, sini. Duduk di sini. Bersila. Bersila. Oke, mantap. Jamaah yang mulia, mereka nulis, jangan ganggu. Entah apa yang ditulisnya, tak tahulah. Nanti kita periksa. Oke. Yang ketiga, pesan Nabi itu, wa'atimul ji'an. Berikan makan kepada orang yang lapar. Ibu, enaknya makan waktu kita kenyang atau lapar? Kenapa enak? Karena lapar. Oh, terima kasih Bu jawabannya. Luar biasa. Di Al-Quran, nama suratnya Al-Insan. Kepada pemirsa yang ada di rumah, boleh kita cek. Al-Insan, surat 76, ayat 8 dan 9. Tentang memberi makan pada orang yang lapar. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Memberikan makanan kepada orang, makanan yang dia cintai, miskinan kepada orang yang miskin, wa yatiman pada anak yatim, wa asyira pada orang yang tertawan. Ayat 9. Innama nut'imukum liwajahillah. Kami memberi kepadamu mengharap ridho Allah, bukan mengharap balasan, bukan berharap terima kasih. Makasih deh. Jadi jamaah yang ya bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya muliakan. Halo, Ibu.
Ketika di hati ini berbagi dengan orang, terbersit ingin mengharap terima kasih dari orang, di situ kekecewaan akan datang. Quote-nya, dari mana datangnya kecewa? Dari dia yang kita anggap istimewa. Semakin tinggi harapan kepada manusia, semakin besar kekecewaan yang kita dapatkan. Ulang dulu, Ibu. Semakin tinggi berharap pada manusia, semakin besar kekecewaan yang akan kita dapatkan. Termasuklah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa atiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tak berharap balas darimu, tak berharap terima kasih. Maksudnya begini. Kalau kita masih mau makanan itu, barulah kita kasih ke orang. Jangan kita sendiri sudah merasa jijik dengan makanan itu, baru kita kasih ke orang. Contoh, dia masak jam 9 pagi. Jam 9 malam udah dingin, hampir basi. Perutnya udah kenyang, tak mau makan lagi, disitulah baru berniat mengasih ke tetangga. Bukan begitu ajaran agama kita. Kalau memang niat mengasih, jam 9 pagi masak, jam 9 lah kasih. Jangan di situ mau basi, baru diberi. Sama dengan pakaian. Andaikan pakaian itu kita masih suka, kasih ke orang. Jangan udah 8 tahun, warna udah luntur, ketiaknya udah berlubang, baru diberi kepada orang lain. Itu maknanya memberi sesuatu yang dicintai. Ibu paham maksudnya kan? Nah, jadi apa yang ingin Ustaz sampaikan? Nabi menjelaskan kepada kita, berbagi, bersedekah, tepat pada sasaran. Jangan membedakan orang ketika berbagi. Misal, besan ibu 2 orang. Kenapa? Anak ibu 2 menikah, si Komaria dengan si Samsurizal namanya, misalkan ya, Samsurizal Nainggolan. Menikah pula si Samsia dengan Chandra Simangunsong. Kebetulan besan ibu dua-duanya, satu orang Karo, satu orang Siantar. Misal, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh, dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Waktu datanglah besan ibu dari si Komaria. Mantap. Memang jiwa kreatif itu tak bisa dibunuh, Bapak. Dia sedang berinovasi. Oke, mungkin besok cita-citanya jadi mekanik, mengambil sekolah ke Tokyo University, insya Allah. Amin. Entahlah dari mana tuh. Oke, jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop. Kalau datang besan yang agak mapan tadi, begitu semangat ibu itu menyambut. Tapi ketika datang besan yang agak sulit, melarat dan susah, kenapa semangat kita berbeda dengan yang pertama? Maksudnya apa? Bersedekah, tepat pada sasaran. Kalau kawan SMP dia orang kaya, anaknya pesta, dikasihnya 300, pakai nama 300 Cahyati. Misal, ada namanya di amplop itu, Cahyati. Ada sini. Mohon maaf nih, Cahyati Harahap, nggak ada di sini. Tapi kalau kawan SMP itu susah, sulit, melarat, kasih 5.000. Kak pakai nama, masukkan ke kotak infak. Why? Ada apa? Padahal agama mengajarkan kita bersedekah tepat pada sasaran. Lagi-lagi, hablum minan nas. Adik-adik, ulang ya. Pesan Nabi tadi pertama, tebarkan salam. 2, sambung silatu adib. Adik gue catat. Amat omong. Oke, mantap-mantap. Oke, yang ketiga, wa'atimul ji'an, beri makan pada orang lapar. Yang keempat, barulah hablum minallah, wa sallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di keheningan malam ketika orang lain sedang tertidur. Berarti salat tahajud. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 79. Al-Isra, surat 17 ayat 79. Wa minal laili, sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatallah, bertahajudlah sebagai amal tambahan kepada Allah. Apa gunanya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud Allah akan angkat kita dalam derajat yang terpuji. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, Ibu, jamaah, tadi pesan Nabi 4, 3 berkaitan dengan hablum minan nas, 1 berkaitan dengan hablun minallah. Apa maksud Ustadz menyampaikannya?
ketika di bermasyarakat, jangan kita merasa lebih unggul dari yang lain. Tak perlu merasa tidak pede ketika menghadapi siapa saja. Kita diajarkan dalam agama egaliter, setara. Bahasa kasarnya begini, tak perlu menjilat kepada dia karena dia orang hebat. Jangan merendahkan orang, jangan menjengkal karena dia orang melarat dan orang susah. Quote-nya begini, jangan anggap remeh dengan orang miskin. Karena waktu kita meninggal dunia, orang miskin yang paling semangat menandu jenazah kita. Karena dia biasa kerja berat. Orang kaya tidak. Kenapa? Baru mengangkat kursi sudah ngos-ngosan bapak itu. Jangan anggap remeh dengan orang susah. Karena kalau kita meninggal dunia, orang susah yang paling semangat menimbun jenazah kita, menimbun kuburan. Orang akan ngomong, kan tukang gali kuburan yang menimbun. Tidak, dia menggali doang. Yang menimbun kita ramai-ramai. Jangan anggap remeh dengan orang sulit. Karena waktu kita meninggal, orang sulit yang paling semangat takziah datang ke rumah kita, tak memperkirakan berapa waktu yang habis. Maknanya Bapak, Ibu, kita di sini tak ada yang hebat. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ustadz Andi ini bisa ceramah karena Bapak Ibu ada. Kalau Bapak Ibu tidak ada, saya ceramah sendirian di sini. Pak RT menelpon RSJ. Ada apa dengan Ustadz kami? Tolong dijemput. Iya, kita butuh bantuan orang lain. Tak ada kita yang hebat tanpa orang lain. Jadi jangan menyepelekan, jangan mengecilkan. Kita butuh dengan siapapun. Senyum saja baru enak kalau dibalas orang. Kalau kita senyum tak dibalas orang, sakitnya. Bayangkan, ada menikah warga kita. Ibu disuruh jadi panitia menyambut tamu. Ada kan panitia menyambut tamu itu? Biasanya ibu menyambut senyum atau merengut? Senyum. Apa semua senyum yang ibu sambut itu? Tidak kan? Kita udah senyum. Selamat datang. Kata dia. Bayangkan begitu sakitnya. Hanya senyum yang tak dibalas, kita tak bisa apa-apa, merasa sakit luar biasa. Maknanya kita butuh dengan orang. Jadi ini diajarkan Nabi kepada kita, bagaimana kita bermasyarakat. Jangan merasa mulia, jangan merasa di bawah. Kita egaliter, setara. An-nas kulluhum li Adam. Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam dari tanah. La fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tak ada beda antara orang Arab dengan yang tidak Arab kecuali dengan takwanya. Yang membuat kita berbeda di sisi Allah adalah takwa. Yang membuat kita berbeda di sisi mertua adalah isi dompet. Kalau di sisi Allah tak ada perbedaan kita kecuali takwa. Jadi Bapak, itu sekilas pengantar tentang Hijriah. Mudah-mudahan berganti tahun, kata kuncinya beristighfar dengan masa lalu karena banyak kesalahan yang kita lakukan. Bersyukur dengan masa kini. Alhamdulillah sampai sekarang ruh masih bersemayam di sini dan bertawakal terhadap masa depan. Kita hanya boleh berharap, menggantungkan hidup, menggantungkan semua problema hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mantap mengatakan Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kepada Bapak, kepada kita semua, ingat, tua adalah pasti, tapi dewasa adalah tergantung. Cara kita bersikap, cara kita memahami persoalan, cara kita menghadapi manusia, dan cara kita berakhlak dan beribadah kepada Allah. Sekarang, tulis yang kemarin kita sambung, manfaat ibadah. Manfaat ibadah yang udah kita bahas pertama adalah menenangkan jiwa. Ketenangan itu sesuatu yang diidam-idamkan orang. Siapapun kita menginginkan ketenangan. Menyetir mobil itu baru tenang. Kalau kita tenang, baru enak menyetir. Suatu saat disuruh orang kita menyetir Alphard. Mobil-mobil dia. Kita cuma disuruh menyetir doang. Kalau hati was-was, takut nanti ketabrak mendenda sekian, itu tidak akan enak membawa mobil. Dalam hal apa saja. Termasuk dalam kehidupan, ketenangan, kebahagiaan yang kita harapkan. Dan salah satu fungsi ibadah adalah menimbulkan dan mendapatkan ketenangan. Sudah kita bahas. Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Yang kedua, kenapa kita harus ibadah? Menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Di surat Fatir, surat 35 ayat 15. Ulang dulu. Pertama tadi, mendatangkan ketenangan. Sudah. Ya Allah.
Tak apa-apa, tak apa-apa. Kami masih tenang menunggumu. Insya Allah. Fungsi ibadah pertama adalah ketenangan. Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Surat Fatir surat 35 ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Dua. Yang ketiga, kenapa kita harus ibadah? Menghilangkan sifat songong, pongah, sombong, membusung dada. Terkadang Bapak Ibu, semakin sering pujian kita dapatkan, maka hati ini semakin membesar. Pujian bohong diucapkan berulang-ulang, orang akan menganggap itu sebuah kebenaran. Saya ulang, pujian bohong tapi diucapkan berulang-ulang oleh orang yang berbeda, dia akan menganggap itu sebuah kebenaran. Contoh, ada seorang perempuan namanya Ibu Desi. Bu Desi, misal, Desi Kumala Sari. Ibu Desi ini, orang pertama ngomong sama dia, namanya Bu Anissa. Bu Desi, iya, ku tengok ibu sekarang makin awet muda. Kata dia, jangan kau menghina. Dia tidak yakin. Datang lagi orang kedua, namanya Ibu Arneni. Ngomong, Bu Desi, apa rahasianya ibu semakin awet muda ku tengok? Gak ada uang receh. Udah mulai. Datang lagi orang ketiga, katakanlah namanya Ibu Asma, namanya Asmawati. Bukan Asma Soho, Asmawati. Ku tengok Ibu Desi sekarang makin awet muda. Apa jawab dia? Seriuslah, udah mulai kan? Datang lagi orang keempat, memuji dia. Siapa namanya? Ibu Afni, Afniati. Ku tengok Ibu Desi sekarang makin awet muda ya. Apa yang kata dia? Alah, kau pandai-pandai aja. Udah mulai berubah. Lama-lama datang lagi Ibu Agustina namanya. Karena dia lahir bulan 8. Misal, ku tengok ibu makin cantik ya sekarang. Pulang ke rumah, dia pun di depan cermin begini aja. Kenapa? Karena dia menyangka itu kebenaran. Padahal tadi yang 5 orang itu sepakat untuk berbohong mengatakan dia orang cantik. Artinya apa? Pun begitu dengan kita. Makin sering dipuji orang, makin sering disanjung orang, makin sering diampu orang, kita merasa diri kita hebat dan besar. Bagaimana untuk menurunkan ego yang besar itu? Salah satu cara disiapkan agama adalah ibadah. Dengan ibadah, kesombongan kita akan luntur seketika. Kenapa? Yang mulia di badan kita yang paling mulia adalah kepala. Waktu kita sujud, kepala letaknya di mana? Di bawah. Yang di atas apa saat itu? Deh, susah ngomongnya, apa yang di atas? Tempat kita membuang kotoran, itulah yang di atas. Dibandingkan dengan kepala kita yang luar biasa. Maknanya apa? Menghilangkan kesombongan. Dan Quran juga melarang kita untuk berbuat songong, pongah, dan busung dada. Nama suratnya di Al-Quran itu Luqman. Surat 31 ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan pongah. Innallaha, sungguhnya Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak menyukai orang-orang sombong melampaui batas. Oke, bagi yang mencatat, catat dulu Pak Hari. 1, guna ibadah. 1 tadi, mendatangkan ketenangan. Udah. 2, menunjukkan kalau kita butuh kepada Allah. Oke? Yang ketiga, menghilangkan sifat sombong. Bukan somplak, sombong. Sama itu Ustaz. Yang keempat, kenapa kita harus ibadah? Mensyukuri nikmat dari Allah. Mensyukuri nikmat dari Allah. Nama suratnya Al-Kausar. Ini catatan yang kemarin? Enggak. Undangan ini Pak. Dalam buku. Oke. Mensyukuri nikmat Allah. Nama suratnya ada di surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar. Urutan surat 108. Nomor ayatnya, ayat pertama dan kedua. Inna
a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang besar, yang banyak kepadamu. Fasolli li rabbika wanhar. Solatlah karena Allah, berkurbanlah karena Allah. Ustaz mencari apa? Pena, nggak ada. Saya cari pena yang dapat undangan pernikahan. Oke, jamaah yang mulia. Oke, ulang dulu. Pertama tadi untuk mendatangkan ketenangan. Yang kedua, menunjukkan kalau kita butuh dengan Allah. Di sini masih 3. Saya catat balik ya, biar nanti adik-adik bisa menengok di sini. Selanjutnya, yang kelima, kenapa kita harus ibadah? Adik-adik catat ya, menjadikan kita takut kepada Allah. Takut dalam kurung bertakwa kepada Allah. Nama suratnya Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Terima kasih. Urutan surat yang kedua, ayat 21. Udah? Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Kita baca ya ayatnya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu. Apa gunanya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud Ustadz menyampaikan ini? Ibu, Bapak, banyak orang menyangka waktu sholatlah Allah mengawasi dia. Waktu puasa Allah mengawasi dia. Ketika waktu berusaha, seolah-olah Allah tak mengawasi dia. Contoh, Ibu, sejahat-jahatnya kita orang Islam, rasa-rasanya kita tak berani korupsi rakaat sholat. Dari 4 dibuat menjadi 3. Berani nggak? Tapi dalam timbangan, berani nggak orang mengurangi itu? Berani nggak? Berani. Kita gunakan logiknya. Waktu sholat, Allah melihat dia. Yes. Waktu menimbang, apakah Allah melihat dia? Tapi banyak manusia menyangka waktu ibadah Allah memperhatikannya. Waktu kerja seolah-olah Allah tak memperhatikannya. Sehingga di sanalah timbul main curang, di sanalah timbul ketidakjujuran, di sanalah kadang-kadang memainkan sesuatu yang bukan haknya. Dengan ibadah mengajarkan kepada kita takwa, dengan ibadah membuat kita bertakwa. Apa maksudnya Pak Ustadz? Mengajarkan kita bukan hanya waktu sholat Allah melihat kita, dalam segala hal dimanapun Allah pasti melihat kita. Maka seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali. Siapa namanya dek? Imam Al-Ghazali mengatakan, silahkan berbuat dosa, yang penting Allah tidak melihat. Ulang, silahkan berbuat dosa, yang penting Allah tidak melihat. Kira-kira kapan waktunya itu? Mana ada. Kenapa? Sering kita sebut di ayat kursi. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak tertidur. Allah tidak mengantuk. Allah pasti melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, ketika takwa sudah ada, akan datanglah perasaan muraqabah. Adik-adik, tulis dulu situ. Muraqabah. Bahasa Arab minta izin dulu, Dek. Matikan dulu kipas ini. Berbayang-bayang tulisan itu. Sakit mata.
Nanti disangka pemirsa pula ustadznya rabun nampaknya. Bukan. Muraqabah. Adik-adik catat ya. Nama suratnya An-Nisa. An-Nisa. Urutan surat yang keempat, nomor ayat yang pertama. Innallaha, di ujung ayat, sungguhnya Allah kana alaikum raqiba, selalu mengawasimu dimanapun engkau berada. Pernah Ustaz jelaskan di sini 8 bulan lalu, ujian CPNS dikasih sama dia kertas 4 lembar seperti inilah. Silahkan dijawab. Kalau ketahuan mencontek langsung dicoret. Yang ujian 26 orang. Pengawasnya hanya 1 orang. Pengawasnya pun hanya main HP. Yang 26 tidak ada yang berani mencontek. Kenapa? Rupanya di sana CCTV 8 buah. Ketika merasa diawasi CCTV, orang yang ujian jujur atau tidak? Jujur. Padahal 8 buah CCTV rusak semuanya. Tapi kadung merasa diawasi, terlanjur merasa diawasi, orang akan semakin jujur. Dalam real kehidupan kita juga begitu. Dengan takwa kepada Allah, timbullah muraqabah. Dengan muraqabah merasa diawasi Allah, maka timbullah di hati kita yang namanya takwa. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah, dalam keadaan apapun kita merasa diawasi Allah, insya Allah ucapan semakin elok, tingkah laku semakin baik, dan ibadah akan semakin khusyuk. Itu poin A, manfaat ibadah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang poin B, apa yang merusak amal ibadah kita? Ibu bapak, amal ibadah yang kita lakukan bisa rusak atau tidak? Bisa. Yang rusak itu ibadah masa lalu atau masa depan? Entah masa lalu, masa depan. Yang penting bukan masa bodoh. Masa lalu. Apa yang merusak? Adik-adik, catat ya. Dan kita bapak, ibu, kita ingat. Kalau ada orang meninggal di tempat kita, biasanya ada takziah kan? Dan malam ke-7 atau malam ke-3 ada ustadz yang ceramah biasa. Dan ketika ustadz itu ceramah, hadis ini selalu diucapkan, bahkan kita hafal. Yutsbi'ul mayyit ila qabrihi salasa. Yang mengantar jenazah ke pemakaman ada 3. 1, ahluhu, keluarga. 2, maluhu, harato. 3, amaluhu, amal. Adik-adik catat dulu. Mengantar jenazah ke kuburan 3. Siapa tadi? Keluarga. 2, harta. 3, amal. 2 akan pulang. Apa yang pulang? Harta pulang. Siapa lagi? Keluarga juga. Yang bersama kita? Amal yang bersama kita pun udah rusak semuanya. Apalagi yang kita banggakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang dia mau melamar PNS. Ada 3 syarat yang ada. Syarat pertama, kartu keluarga harus dibawa. Syarat kedua, KTP harus dibawa. Syarat ketiga, SKCK dari kepolisian. Kata yang mengawasi, KTP-mu mana? Tinggal Pak. Oke, tak apa-apalah. Kartu keluargamu mana? Hilang Pak, tadi udah ku bawa. Oke lah. Ini satu-satunya syarat terakhir nih. Kalau ini tidak ada, kau tak boleh masuk ruangan. SKCK kamu mana? Ini Pak. SKCK ini? Iya. Cuma sudah kadaluarsa. Dia mengurus SKCK 3 tahun yang lalu. Maksudnya apa? Itu satu-satunya yang menolong dia supaya bisa masuk lokal, itu pun sudah habis masa berlakunya. Maknanya apa? Sama dengan tadi. Kita tahu harta akan kita tinggalkan. Kita mengerti keluarga akan kita tinggalkan. Dan kita paham amal lah yang kita bawa. Tapi amal yang dibawa itu pun udah rusak.
Apalagi yang mau kita andalkan ketika nanti berpulang ke rahmatullah. Pertanyaannya, supaya bisa kita hindari, apa yang merusak amal ibadah? Number one adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik, menyekutukan Allah, merusak amal ibadah. Adik-adik, catat ayatnya ya. Surat Az-Zumar. Pas pula berhenti di situ ya. Surat Az-Zumar. Urutan surat 39. Nomor ayat 65. Ulang. Az-Zumar. Surat yang ke 39. Nomor ayat 65. Walaqad uhiya ilaika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kita belajar ilmu tafsir sedikit, Bapak Ibu. Halo, adik-adik dan Bapak Ibu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Langsung atau ada perantara? Perantara. Siapa yang jadi perantara? Malaikat Jibril. Jangan Jibril aja, Bu. Macam tetangga ibu aja. Malaikat Jibril. Kalau wahyu itu sudah sampai ke Nabi, Nabi wajib menyampaikannya ke kita. Sifat itu namanya siddiq, amanah, tabligh, patonah. Ulang. Tadi Nabi wajib menyampaikan wahyu kepada kita. Berarti sifat itu siddiq, amanah, tabligh, patonah. Patonah, salah. Amanah, salah. Itu terakhir tabligh lagi. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi tidak boleh menyembunyikan. Maksudnya, wahai Nabi Muhammad, sudah diwahyukan kepadamu, sampaikan pada umatmu. Wa ilal ladina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan pada umat-umat sebelummu, kepada nabi-nabi sebelummu, berarti mereka juga menyampaikan kepada umatnya. Apa yang mau disampaikan? La in asrakta, jika engkau menyekutukan Allah, berarti pesan ini untuk kita. Jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, la yahbatonna amaluka, amal ibadahmu pupus, rusak, hilang, habis, wala takunanna minal khosirin, engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa merugi, Pak Ustadz? Kan itu pertanyaannya. Kok merugi kalau amal rusak? Hanya itu yang kita andalkan ketika pulang kepada Allah, yang kita andalkan itu pun rusak. Dan kita menjadi orang yang merugi kelak di hadapan Allah. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, secara verbatim tekstual ada di Quran menjelaskan dengan syirik yang kita lakukan merusak amal ibadah. Halo, adik-adik, catat lagi. Syirik terbagi dua. Pertama, syirik jali namanya. Apa namanya, Bu? Jali. Bahasa Minangnya jaleh. Bahasa kitanya jelas, terang-terangan. Ya, jali namanya. Bahasa artinya jelas. Terang-terangan menyembah berhala, nyata-nyata menyembah pohon. Dalam Islam itu namanya syirik jali. Ada yang kedua namanya syirik khofi. Syirik khofi. Oke, sebelum lanjut, adik-adik, sebutkan manfaat ibadah. Maju. Kita kuis dulu. Manfaat ibadah. Satu-satu. Oke, ini hadiah dua macam. Pertama, sudahlah dapat pitih. Yang kedua, dapat buku tulis. Ini buku tulis ini dipersembahkan oleh Ayo Menulis. Itu Ayo Menulis. Oke, maju. Saya bawa buku. Manfaat ibadah tadi ada 5 Ustaz sebut. Sebutkan 3 saja. Maju. Ahmad jelasin. Jangan bawa buku.
Ancang-ancang luar biasa, macam lemparan ke dalam nampaknya tuh. Yang perempuan, bisa nggak? Oke. Nggak bisa? Maju sini. Mantap. Oke, nampak kamera. Ketenangan. Tunggu dulu. Manfaat. Coba. Manfaat ibadah. Kuatlah sedikit. Manfaat ibadah. Manfaat ibadah. Manfaat ibadah. Satu. Ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan jiwa. Bagus. Dua. Lupa pula apa deh. Butuh kepada Allah. Tiga. Salah. Oke, tidak lancar. Duduk. Sebutkan hijrah terbagi 3. Maju. Ganti dulu pemain. Tunggu dulu. Ada yang bisa? Ini. Majulah. Oke, sini. Hijrah terbagi 3. 1. Hijrah makani. Artinya pindah. Oke, itu oke lah. 2. Hijrah zamani. Bagus. Hijrah hakiki. Mantap. Sini dulu, biar nampak kamera. Pilih warna apa? Mantap, luar biasa. Macam menerima rapor kita nih, ada hadiahnya. Alhamdulillah. Oke, next. Untuk adik-adik. Pancasila, maju. Sejak mulai wirid, pertanyaan sama selalu Pancasila kan? Oke, cinta negara. Pancasila 1. Usah yang bikin nomor ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kesatuan Indonesia. Luar biasa. 2 tahun dia latihan, tidak lancar. Pilih warna apa? Oke, luar biasa. Fakhri. Yang perempuan, ada nggak? Oke, manfaat ibadah. Maju. Susah. Yang di luar, maju sini, adik-adik. Oke, maju sini. Mantap. Aduh, dia dulu. Oke. 1. 1. Ketenangan. Mantap. 2. Petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Butuh Allah. Ya, butuh Allah. 3. Tidak sombong. Mantap. Amazing. Pilih warna. Hijau. Oke. Besok ditulis ya. Jangan gue jadi kapal laut. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau nggak kuat, turun. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Salat. Salat apa? 5 waktu. Mantap. 3. Puasa.
Kuat lah situ. Puasa. Puasa apa? Ramadan. Ramadan. Bagus. 4. Zakat. Zakat apa? Fitrah. Mantap. 5. Naik haji bagi yang mampu. Kemana? Mekah. Bagus. Baik. 1. Oh, ini putih 2. Udah dapat? Oh, belum. Oke, perempuan. Pertanyaan belum ada? Nama-nama malaikat, maju. Biru. Oke. Nama-nama malaikat. 1. Tugasnya. 2. Mikail. Sangkakala. Apa? Mikail. Tugasnya? Ini sangkakala. Tukar tugas ya sekarang. Membagi rezeki. 3. Aku saya pakai tugas lah. 3. Ampe. 5. Rokib. 6. 7. Malik. 8. Aduh lagi mana? Mun. Tugasnya? Siapa yang ditanya? Rizka. Siapa tuh? Oh iya, bisa. 1. Oke, dapat juga. Alhamdulillah. Oke, masih apa ya? Satu lagi nih ya, yang pakai hadiah. Satu lagi. Jangan lagi ya, Bib. Maju. Oh. Oke, 1. Jibril. Mikail. 3. Israfil. 4. Israil. 5. Munkar Nakir. 7. Rokib. 8. Atid. 9. Malik. 10. Ridwan. Amazing. Oke, lanjut. Maju sini. Nama-nama sholat dalam sehari. Sholat apa aja sehari? 1. Jangan jari. 1. Zuhur. 2. Sholat asar. Jangan jari. 3. Maghrib. Apa? Sholat maghrib. Maghrib. 4. Sholat isya. 5. Subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Maghrib. Maghrib berapa? 3. Oke, dapat juga. Duitnya habis. Masih ada 3 lagi. Perempuan berapa lagi? Maju ke depan. Nama-nama surat Al-Quran. Maju. 7. 1. Al-Fatihah. 2. Al-Baqarah. Mantap. 3. 4. An-Nisa. 5. Al-Maidah. 6. Bukan Al-An'am. Al-An'am. 7.
Yang terakhir lah juz 30. Qul huwallahu ahad. Apa tuh? Oke, mantap. Biru, oh iyalah. Dek, ini tadi rajin orangnya. Sini. Oke, siapa namamu, Dek? Raka namamu? Mantap, Raka. Coba sebutkan rukun Islam. Nggak bisa. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Berhitung dari 1 sampai 10. Coba. 1, 2, 3, 4. Bikin tangannya. 1, 2, 3, Tinggi sedikit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19. Habis 19? 20. Habis itu? 21. Mantap. Ini aja. Oh, iya. Oh, ngapain jalan-jalan? Dapatnya. Oke, untuk abangnya 1 orang. Ada yang nggak mau? Mantap, perempuan. Maju sini. Oke, dikasih pertanyaan dulu ya. Mau dikasih? Enggak. Mau nggak dikasih pertanyaan? Maunya dikasih apa? Buku mana? Dia mau dikasih pertanyaan, dia punya buku. Oke, Bapak Ibu, bulan depan kita kaji lanjut. Apa bahayanya syirik? Selain merusak amal, ada apa dengan syirik? Baru nanti nomor 2 merusak amal, dan seterusnya insya Allah di bulan depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini catatannya Bu ya, jangan lupa. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat pada anak-anak, adik-adik, termotivasi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menyediakan hadiah berupa uang dan berupa buku tulis. Hanya Allah yang bisa membalas itu, bukan anak-anak, bukan Ustaz, bukan kami-kami. Allah yang membalas semua amal kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.